Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Sabtu 12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Oktober 2025, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kajian rutin kita yaitu kajian Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-222. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir bersama kita semua. Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini akan melanjutkan diskusi implementasi Golden Habit Forum, di mana topik yang insya Allah beliau akan bawakan adalah berkaitan dengan memenuhi hak saudara yang meninggal. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kajian ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah ya, masih konsisten sebarannya ya, dari ujung timur ya, Timika ada Ustadz Juma dari Sorong ya, ada Ustadz Kamal, ada Dr. Salihun ya, dari NTT, dari Sulawesi, itu dari Kendari, kemudian Palu, alhamdulillah hadir ya. Kalimantan ini Kaltara ada, Kaltim ada, Kalteng ada, alhamdulillah kita bersyukur ya. Di Jawa mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, DKI sampai Sumatera, alhamdulillah hadir. Ya. Dari Malaysia ada ini, moderatornya dari Malaysia ini. Posisi sedang di Kuala Lumpur. Ya, biasanya di Malaysia juga ada ketua PCEA yang hadir. Ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, di pagi hari ini dapat kembali bersilaturahim, bertemu ya, untuk berdiskusi, memantapkan keberislaman kita. Ya. Jadi fungsi pentingnya adalah bagaimana ya keberislaman kita semakin mantap. Nah, kita masih melanjutkan serial topik yang sudah dimulai sejak sebelumnya. Ini terkait dengan Ikhail Islami, persaudaraan Islam, ya, di mana kita mesti membangun silaturahim antar kita. Dan di antara cara membangun silaturahim itu antara lain adalah dengan memenuhi hak-hak saudara-saudara kita. Jadi kalau haknya kita perhatikan, ya berarti kita juga sudah ikut
membangun silaturahim dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita. Hari ini kita melanjutkan yang di Sabtu yang lalu kita membahas tentang Ayadatul Marid bersama Prof. Partino. Nah, sekarang adalah hak berikutnya, ya, Itba'ul Janazah, mengiringi jenazah. Nah, ini hadis tentang hak-hak saudara, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Muslim, ada 6 hak saudara-saudara kita. Ya. Idza laqitahu fasallim alai, idza ta'aka fa'ajibhu, idza stansohaka fansohhu, idza atosa fahamidallah fashamidhu, idza marido fa'udhu. Ini bahasan kita yang lalu. Sekarang wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, iringilah jenazahnya. Nah, terkait dengan ini, mengiringi jenazah ini, saya akan membacakan, ya, HPT, tetapi terjemahnya saja, Himpunan Putusan Tarjih, tentang kitab jenazah. Ya, bagaimana kita melakukan itba'ul janazah. Ya, ini saya kutipkan dari HPT, buku pertama. Ya, yang pertama adalah cara persediaan. Bila mana seorang dari kamu sakit, maka hendaklah sabar. Ya, dan hendaklah ia kamu jenguk. Ini bahasan kita Sabtu yang lalu. Dan bila ia hampir sampai kepada ajalnya, maka hendaknya ia bersangka baik kepada Allah dan berwasiat kalau ia meninggalkan barang milik. Ya. Hendaklah ia kamu talkinkan, ya, tuntun baca, ya, orang-orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah dan hadapkan ia ke arah kiblat. Ini persis dengan dengan HPT, ya. Jadi tuntunan mentalkin ini juga menjadi bagian dari standar Islami rumah sakit di dalam memberikan asuhan pasien sakaratul maut. Ya. Jadi bisa diidentifikasi pasien-pasien yang sudah berada di dalam sakaratul maut. Ya. Nah, ini mesti ada mentalkinkan, memimpin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, tentu ini mestinya menjadi kemampuan kita bersama kalau ada orang-orang di dekat kita yang sakaratul maut untuk ditalkinkan. Kemudian bila mana ia meninggal, maka pejamkanlah matanya, ya, dan doakanlah baginya, serta selubungilah ia dengan kain yang baik. Ya. Kemudian lunasilah hutangnya dengan segera kalau ia berhutang. Lalu segeralah pemeliharaannya dan kabarkanlah kepada kerabat dan teman-temannya kaum muslimin. Jadi kalau ada yang meninggal, itu segera bisa dikabarkan. Ya, ini kalau di kampung itu sudah menjadi bagian dari apa dari eh, prosedur di kampung. Kalau ada yang meninggal itu terus ada yang melakukan upaya menyebarluaskan berita itu. Nah, biasanya di masjid-masjid itu langsung diumumkan. Nah, kemudian sekarang medsos pengumumannya sehingga mereka yang ingin bertakziah, ya, itu bisa mendapatkan informasi. Kemudian cara memandikan mayat. Kalau kamu hendak memandikan mayat, maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudhu dan mandikanlah dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara. Serta pada kali yang terakhir taruhlah kapur barus meskipun sedikit
dan jalinlah rambut mayat perempuan 3 pintal. Lalu keringkanlah dengan handuk misalnya. Ya. Hendaklah mayat pria dimandikan oleh orang pria dan dibenarkan bagi salah seorang dari suami istri memandikan lainnya. Jadi kalau yang meninggal istri, suami memandikan. Kalau yang meninggal suami, istri ikut memandikan. Ya. Dan tutupilah kalau ada celah tubuhnya. Jadi kita tidak boleh bercerita tentang celah yang ada di dalam mayat kepada orang-orang. Ya, itu kita harus menutupi. Kemudian cara mengafani mayat. Kafan atau bungkuslah mayat itu dengan baik-baik dalam kain putih yang menutup seluruh tubuhnya. Dan bila kamu hendak mengukupnya, maka ukuplah ia 3 kali. Lulutlah ia dengan bau-bauan yang harum, misalnya cendana, kecuali mayat yang sedang berikhram. Jadi meninggalnya dalam keadaan berikhram, maka janganlah kamu tudungi kepalanya, jangan kamu lulut badannya, dan jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Jadi tetap seperti kondisi ihram, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh ditutup kepalanya. Nah, apa itu mengukup? Ya, mengukup mayat itu ya, adalah bagian dari proses pemandian jenazah sebelum dikafani, di mana mayat dibasuh atau disucikan dengan air yang dicampur dengan wewangian. Kafanilah mayat, ya, kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain, ya, dan mayat wanita dengan kain basahan, baju kurung, ya, kudung selubung lalu kain. Jangan berlebih-lebihan dalam hal kafan. Selanjutnya sesudah sempurna dimandikan dan dikafani, maka sembahyangkanlah mayat itu dengan syarat sholat. Ya, artinya ya harus berwudu dan syarat-syarat sholat yang lain. Dengan niat ikhlas karena Allah. Dan takbirlah, lalu bacalah Fatihah dan sholawat atas Nabi. Lalu takbir. Lalu berdoalah dengan ikhlas bagi mayat, maka takbirlah dan berdoa. Lalu takbirlah, kemudian doa dengan mengangkat tangan pada tiap kali takbir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang berbeda. Kalau dalam tarjih, itu takbir pertama, ya, membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi. Kalau yang lain, nah, takbir Al-Fatihah, kemudian takbir, sholawat, kemudian takbir lagi doa. Nah, ini dalam HBT, ya, takbir, baca Al-Fatihah, langsung sholawat, kemudian takbir, kemudian doa, ya, kemudian takbir, doa lagi. Ya, ya, baru takbir setelah takbir keempat, salam. Nah, doa yang ada di HBT, ya, ya ini doa yang di apa yang diambil di HBT, ya. Setelah takbir, ya, yang kedua, ya, doanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima iwasal jiwal barot dan seterusnya, ya. Kemudian takbir doa berikutnya, ya. Setelah takbir yang ketiga, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Ya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuzillana ba'dahu. Baru kemudian salam. Ya. Ya. Atau doa-doa lain yang berasal dari Nabi.
Nah, itu yang diambil di HPT. Kita boleh doa lain kalau sumbernya dari Nabi. Nah, untuk anak-anak, ini doanya, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faroton wa ajron. Ya. Lalu kemudian kita salam. Ya. Dan boleh kita mensolatkan di dalam masjid. Ya, ini yang banyak terjadi, bahkan di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, itu selalu rutin ada sholat jenazah. Ya. Sholatkan ia berjamaah 3 baris. Ya, jadi boleh lebih. Ya. Dan hendaklah imam berdiri pada arah kepala mayat pria dan arah tengah lambung mayat wanita. Ini positioningnya imam, ya. Janganlah mensolatkan pada waktu terbit matahari kecuali sesudah naik. Pada waktu tengah-tengah hari dan pada waktu hampir terbenam matahari, ya, kecuali sesudah terbenam. Ini waktu-waktu larangan sholat, ini berlaku juga, ya, larangan sholat jenazah. Ya. Jadi waktu matahari terbit, ya, sampai masuk waktu duha, ya, kemudian tengah-tengah hari dan hampir terbenam sampai setelah maghrib. Nah, selanjutnya cara mengubur mayat. Sesudah disalatkan, bawalah jenazah itu ke pekuburan dengan cepat-cepat dan iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya, dekat padanya dengan diam. Ya. Jadi tuntunannya diam ketika mengiringi jenazah, tidak boleh sambil ngobrol, tidak boleh ada apa namanya suara-suara tertentu, ya, dituntunkan untuk diam. Dan janganlah orang wanita pergi mengiringinya. Dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Dan apabila kamu melihat jenazah, meskipun jenazah Yahudi, maka berdirilah sehingga melalui kamu atau diletakkan. Ini termasuk takrim terhadap jenazah, ya, penghormatan jenazah. Jadi kalau ada jenazah lewat, kita diminta oleh Nabi untuk apa? Untuk berdiri, ya, sehingga jenazah itu lewat. Ya. Dan kuburlah mayat itu dalam lubang yang baik dan dalam. Ya. Buatlah baginya galian lahat serta pasanglah di atasnya batu bata mentah dalam kuburan kaum muslimin. Masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur dan bacalah ketika meletakkan dalam kubur Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Serta tutuplah atas kubur mayat wanita waktu dikuburkan. Dan turunlah ke dalam kuburnya orang yang tidak bersetubuh pada tadi malamnya, ya, jadi malam sebelumnya. Dan letaklah mayat itu menghadap kiblat. Jadi Bapak sekalian, ini yang turun ke dalam lubang kubur, ini yang tidak melakukan hubungan suami istri pada malam sebelumnya. Ini tuntunan Nabi. Ya. Janganlah kamu menguburkan mayat pada waktu matahari terbit, kecuali sesudah naik. Pada waktu tengah-tengah hari, dan pada waktu hampir terbenam, kecuali sesudah terbenam. Serta janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal. Serta janganlah kamu buat tembok di atasnya. Tetapi buatlah tanda di atasnya dengan batu umpamanya. Ya. Boleh juga dengan kayu, ya. Tapi kalau kayu itu nanti bisa lapuk, ya, pada arah kepalanya. Dan taburilah dengan tanah dari arah kepala 3 kali.
Dan kalau kamu tiba tiba di kuburan, sedang kubur belum selesai digali, maka duduklah menghadap kiblat. Dudukmu jangan di atas kuburan. Dan janganlah kamu berjalan di antara kuburan dengan alas kaki. Jadi alas kaki, sepatu, sandal mesti dicopot. Bila telah selesai menguburkan, maka doakan, mintakan ampun, dan ketetapan hati bagi mayat. Ini prosesi untuk mengubur. Ya. Nah, selanjutnya hal melawat, ya, takziah. Bila kamu mendapatkan malapetaka, maka berdoalah, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajirni fi musibati, wakhluf li khairon minha. Lawatlah ahli mayat dan anjurilah bersabar. Janganlah kamu meratapi mayat, ya, janganlah kamu meratapi mayat, dan pula menampar pipi, merobek pakaian, dan meratap ratapan jahiliyah. Tetapi tidak mengapa menangisinya. Ya, keluarga dekat, ya, tidak ada larangan untuk menangis, ya, tapi bukan meratap. Ya. Buatlah makanan bagi kerabat mayat, dan janganlah kamu berkumpul di tempat keluarga jenazah sesudah dikuburkannya, di mana mereka membuat makanan bagi kamu. Ya. Jadi ini larangannya adalah, ya, setelah mayat dikubur, kita tidak boleh berkumpul di situ di mana tuan rumah menyiapkan jamuannya. Tapi Muhammadiyah sekarang ini, ya, mulai apa membudayakan takziah, ya, takziah dengan misalnya dengan pengajian, ya. Saya misalnya di Samarinda itu ada apa namanya, ada pengajian apa namanya, kalau ada kematian ya pengajian sampai beberapa hari. Tetapi di situ yang menyiapkan suguhannya, ya jamuannya itu bukan tuan rumah. Ini saya kira yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Nabi melarang tuan rumah itu menyiapkan jamuan. Ya. Kalau tuan rumah yang menyiapkan jamuan itu kita nggak boleh berkumpul. Tapi kalau itu menjadi tanggung jawab masyarakat, ya, jadi kita melihat sekarang ini banyak yang ada apa namanya, rukun kematian. Ya. Nah, kalau sampai ke sini nanti sampai mengelola bagaimana mendampingi keluarga yang meninggal setelah beberapa hari kemudian, ya ada yang datang, ya. Tapi yang menyiapkan itu adalah apa namanya, dari tetangga, dari orang lain, ya. Ini saya kira tidak termasuk larangan yang dilarang oleh Tarjih. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana Muhammadiyah memberikan tuntunan, ya, bagaimana itba'ul janazah, mulai ketika sakaratul maut, kemudian sampai apa memandikan, mengkafani, mensolati, sampai bagaimana seharusnya kita bertakziah. Saya kira ini sebagai bahan diskusi, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, tentu yang apa yang menekuni tarjih bisa memberikan penjelasan lebih rinci, ya. Tapi nanti saya kira kita kembangkan di dalam diskusi, terutama terkait dengan bagaimana yang dibudayakan Muhammadiyah terkait dengan kematian ini. Sementara demikian, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.